Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat salam sejahtera eh, dan salam sehat jiwa. Oke, kita sekarang akan membahas harkat martabat orang dengan gangguan jiwa atau OGDJ atau OGDS atau OGDB. OGDS orang dengan skizofrenia, orang dengan bipolar dan gangguan jiwa. Oke, hmm, kita bahas itu semua karena materi ini harus dipahami begitu banyak stigma pada orang yang gangguan jiwa. Sementara gangguan itu apa sih? Sebuah penyakit yang mental illness itu sebuah penyakit yang bisa disembuhkan jika kita berobat. Sama seperti penyakit flu, kalau flu kan fisik, namun kalau ini jiwa, pola pikir, dan gangguan perilaku. Itu bisa disembuhkan ketika kita berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau dengan psikiater atau dengan bisa juga dengan rohaniwan karena aspek spiritual juga penting bagi kesehatan jiwa. Eh, Harkat martabat orang gangguan jiwa itu sekarang itu memang sering dinomorduakan atau disepelekan. Jadi itu kan bertentangan dengan psikologi klinis ya. Psikologi klinis itu kan membantu, salah satunya membantu kualitas hidup manusia, kualitas hidup manusia dalam artian kesehatan mental. Di sini itu seperti aspek promosi, aspek apa aspek promotion kalau udah sehat, terus aspek apa penyembuhan, recovery kalau masih sakit dan itu harus di kayak seperti komputer itu di restart ulang supaya sembuh kembali. Dan jadi misalkan kalau kita kena virus, nah itulah virus-virusnya. Misalkan gangguan jiwa yang halusinasi, gangguan jiwa dengan aspek persepsi yang salah, itu harus adanya advis kedua, advis kedua agar kita bisa bertukar pikiran dan sayangnya di Indonesia ini yang namanya ke psikiater atau tidak ke psikolog itu udah di label wah pasti kena gangguan jiwa, wah pasti kena. Tidak semua yang ke psikiater atau psikolog itu mengalami gangguan mental. Itu memerlukan advis kedua, memerlukan pandangan kedua, memerlukan pengobatan, memerlukan pengobatan secara medis. Gangguan jiwa itu masih distigma dengan kemasukan roh jahat itu pada masa sebelum abad 21. Sebelum abad 21. Dan setelah ditemukan sini melihat dari aspek neuroscience yaitu karena perbedaan cairan di dalam struktur otak atau sistem saraf pusat itu menjadi hormonal yang berlebihan antara serotonin dan dopamin tidak seimbang. Itu akan menghadirkan halusinasi waham. Tidak semua uh, orang dengan mental kesehatan gangguan jiwa itu uh, memiliki dari stigma jadi orang nomor dua, orang yang termarginalkan, orang yang dibuang, orang yang bahkan dipasung atau uh, tidak diberdayakan karena sering gaduh gelisah atau kurangnya uh, aspek kesadaran ketika kita mengenal orang-orang gangguan jiwa itu kan apalagi paranoid ya paranoid
karena trauma tertentu atau karena pernah mengalami hal-hal yang eh, hal-hal yang mengguncang jiwanya seperti kematian, seperti death, kematian orang-orang tercinta atau tidak seperti disakiti dari orang-orang terdekatnya, terus di stigma oleh lingkungannya, atau eh, mereka ledeklah orang gangguan jiwa dengan orang yang ya pasti sadarnya seperti itu. Eh, karena gangguan jiwa itu bukan hanya sekedar dari faktor lingkungan, tapi faktor kombinasi antara lingkungan, biopsikososial, genetika, dan itu bisa jadi juga faktor kombinasi dari kedua tersebut. Karena harus dilihat, kalau misalkan dari genetika, itu harus dilihat dari ketika dalam kandungan, prenatal, terus sekarang kan sudah canggih ya pakai MRI atau scanning otak, scanning brain gitu kan untuk melihat apakah ada kelebihan hormonal atau kenapa sih bisa menjadi gangguan penglihatan visual atau gangguan delusi, halusinasi, terus persepsi. Apa yang salah, apa dari pola pikirnya atau dari caranya saja. Nah, kalau ke psikolog itu akan diberikan sebuah terapi karena setiap terapi ya psikolog itu terapi. Karena selain itu juga orang dengan gangguan jiwa itu bisa diberdayakan, masih bisa ada peluang kesembuhan. Nah, hmm, contoh misalkan gangguan jiwa karena bencana alam. Karena bencana alam ketika waktu itu tsunami, itu banyak orang yang mengalami gangguan jiwa ya. Karena kehilangan tempat tinggal, kehilangan keluarga tercinta, kehilangan orang-orang terdekat. Nah, itu banyak yang mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan. Karena itu trauma post traumatik atau proses pasca pas post traumatik pasca tsunami atau pasca uh, ini pasca bencana alam ya itu yang disebabkan bencana alam dan itu disebutkan gangguan jiwa karena satu bukan lingkungan karena satu bencana gitu kan satu bencana. Jadi ada episodenya ada gangguan jiwa secara genetik misalkan ada penurunan IQ atau ketidaknormalan di jaringan otak pada masa prenatal atau 0 tahun di dalam janin. Uh, itu bisa disebabkan mungkin karena ibu hamilnya mengalami toksik, mengalami keracunan dan yang mungkin dari obat-obatan, dari alkohol, dari rokok, dan hal-hal yang tidak bisa, hal-hal yang lainnya. Gitu ya. Oke, sekarang kenapa sih gangguan orang dengan APDD itu harkatnya perlu ditingkatkan? Ini untuk melihat kualitas manusia itu sendiri. Kalau kita lihat, mereka juga manusia, sama seperti kita dan fisik. Hanya yang salah itu gangguan persepsinya, mentalnya, gangguan mentalnya salah. Eh, eh, mulai misalkan mulai memakan makanan yang tidak layak untuk konsumsi, mulai menceracau atau karena mulai mendengar
suara-suara yang negatif, mulai mendengar eh, eh, mulai mendengar, melihat bayangan-bayangan. Karena manusia itu kalau dilihat itu apa yang kita percayai, apa yang kita percayai, berdasarkan apa yang kita percayai, berdasarkan apa yang kita pahami pengalaman tersebut. Oke. Manusia dengan spiritual. Manusia dengan spiritual adalah ada yang disebut dengan terapi identifikasi diri. Itu terapi untuk orang dengan skizofrenia yang insya Allah bisa memulihkan sampai derajat 100%. Jadi tidak kambuh lagi. Bisa karena manusia dengan tanpa spiritual yang tipenya adalah motivasi, bukan motivasi dalam diri, motivasi uh, bertemu dengan sang penciptanya, gitu. Bertemu dengan sang penciptanya, berkomunikasi dengan sang penciptanya itu perlu. Hmm, seperti dalam kalau kita ambil ayat-ayat Al-Quran, itu mana berpikir, terus berbuat baiklah, berprasangka baiklah, terus berpikir positif lah, terus berperilaku baiklah, dan di setiap agama pun mereka menganjurkan untuk berperilaku baik, berpikir positif, atau berpikir mendalam tentang dunia dan alam semesta, terus tentang surga neraka itu di sini emang ada kejadian satu kasus yang membuat orang bisa menjadi gangguan 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 religi yang bersifat religi. Jadi eh, mengalami kebingungan. Eh, Orang dengan gangguan religi itu bisa disebabkan karena salah mempersepsikan sesuatu ayat yang diterimanya karena masih bersifat karena religi itu bersifat sangat personal personal sekali, jadi tidak bisa disamakan. Jadi ada satu untuk itu gimana karena didoktrin kalau kamu tidak melakukan ini kamu akan masuk neraka, kamu akan masuk neraka. Nah itu adalah salah satu bentuk tapi ini doktrin ya. Doktrin itu kan beda. Jadi orang yang tadinya sehat didoktrin, setelah didoktrin karena itu karena neraka orang itu akan bertanya lah kapan masuk surganya, dan ada salah satu ayat yang bilang bahwa uh, orang yang bilang bahwa orang itu sudah dicap masuk neraka, bahkan dia sebagai pengambil otoritas gitu ya, pengambil otoritas apalah gelarnya atau apalah, tapi ketika itu eh, dia haram mendapatkan surga. Tapi anehnya bahwa otoritas surga dan neraka itu otoritas Allah gitu. Dia memposisikan dirinya seperti itu kan. Dan ini kadang-kadang terjadi pada setiap religi gitu. Padahal ada ayat yang menyebutkan bahwa hmm, orang seperti itu tidak memberikan rahmat Tuhannya pada orang, tidak memberikan kebaikannya pada orang, tidak memberikan hope harapannya pada orang. Bahwa jasmine ini, jasmine itu, jasmine ini, jasmine itu. Karena
hey, people akan uh, setiap orang itu akan berubah dan different. Hmm. Dari sudut eksistensialis, bahwa manusia memiliki kebebasan, yang perlu diingat yaitu bertanggung jawab. Kebebasan bertanggung jawab, karena itu dia tidak menyangkut dari turunnya apa, bahwa ras apa, dari pendidikan apa, tapi menekankan pada eksistensi manusia dengan sebuah tanggung jawab. Jadi kita hidup harus bertanggung jawab. Nah, di sini kaitannya dengan harkat martabat orang dengan gangguan jiwa yang kadang dinomorduakan dan kadang juga di stigma gitu kan, atau dicap jelek lah. Orang dengan gangguan jiwa itu ketakutan itu nggak membangun mereka untuk sembuh, karena orang jiwa gangguan jiwa juga perlu dukungan kasih sayang yang diberikan lebih. Orang yang diberikan kasih sayang lebih, perhatian lebih, maka mereka akan merasa nyaman dan merasa um, menimbulkan lagi rasa percaya diri. Karena itu hanya memanusiakan orang dengan gangguan jiwa, misalkan dengan uh, memperkerjakan mereka, memberikan masukan-masukan positif atau konseling, itu dapat menyembuhkan mereka. Selain itu juga asupan obat, ya, kalau di psikiatri itu obat untuk ya gangguan jiwa, misalkan apa gangguan jiwa, tapi saling berbagi pengalaman, konseling itu akan membuat hal-hal terbaik. Orang yang menjia tidak perlu dikasihani atau tidak perlu uh, diberikan apa, atau tidak perlu dikasihani, tidak meminta belas kasih, tapi meminta untuk dieksistensikan, diberadakan bahwa saya ada dengan kekurangan ini, tolong pahami saya, tolong pahami saya. Kalau ngomong ini kan hanya perlu dipahami, bukan untuk uh, dikasihani. Dia tidak meminta kasihan, belas kasihan. Karena persepsi itu, persepsinya banyak orang, apalagi orang gangguan dia dengan waham. Mereka itu perlu diberikan perhatian lebih, kasih sayang lebih, terus diajarkan yang benarnya bagaimana, yang salahnya bagaimana, dalam setiap persoalan, dan diberikan skill untuk mereka hidup mandiri. Kalau orang udah mandiri, skill hidupnya bagus, punya ketahanan mental bagus, mereka udah sembuh, mereka udah bisa bisa ber, gerumul atau bergerumul lagi dengan berinteraksi lagi dengan sosial. Tidak perlu ada stigma, karena stigma hanya tidak bisa menyembuhkan mereka, cuman hanya menandai bahwa mereka memiliki ini gangguan ini, awas hati-hati sama mereka, karena itu tidak membuat mereka mereka diterima, ya kadang di reject, itu yang tidak akan menyembuhkan orang yang gangguan jiwa itu dengan stigma. uh, Mereka cenderung dipasung, mereka cenderung dinomorduakan, apalagi dipasung. Nah, di sini harus diperhatikan kenapa sih mereka dipasung, karena mereka uh, akan berbuat agresivitas, akan lebih agresif dan lebih
tidak apa ya, akan berbeda. Kadang marah, marah memuncak, kadang baik, kadang marahnya mereda. Dan itu memang yang biasa. Bahkan kadang mereka tertrigger sesuatu, tertrigger ya mungkin karena mereka dibullying gitu kan. Orang yang itu kan sering dibully gitu kan. Eh, oh orang gak waras, dia gitu kan. Sering dibully gitu. Itu tidak menyembuhkan, hanya menimbulkan rasa konsep diri yang negatif. Apalagi sudah menerima, oh iya saya mungkin gila kali ya, atau oh iya saya mungkin tidak waras kali ya. Nah itu yang salah itu. Seperti kalau kita belajar pada anak, kamu anak bodoh, setiap hari disebutkan kamu anak bodoh, nanti itu akan bisa jadi bodoh gitu kan. Karena apa yang mereka lakukan, mereka dibilang tidak benar, mereka dibilang salah dan dibilang bodoh. Meskipun mereka melakukan satu tambah satu itu dua dan mereka benar, itulah yang mereka lakukan. Jadi eh, apa menomorduakan orang dengan gangguan jiwa, menomorduakan orang, apalagi dengan orang gangguan jiwa itu lebih rentan dan menghadapi kekerasan baik fisik ataupun verbal, mereka mudah karena mereka itu butuh eh, eh, seperti mereka itu eh, sudah mudah terluka pribadinya, mudah terluka harga diri, mudah terluka aspek self mentalnya. Nah, hati-hati di sini eh, seperti tadi stigma-stigma seperti itu tidak menyembuhkan orang yang berjiwa. Jadi kalau ada orang dengan gangguan jiwa, coba diberikan konseling. Kalau misalkan sudah apa sudah mulai ada tindak prasadar, sudah mulai ada karena mereka mengalami sesuatu trauma yang luar biasa hebat sampai menyakiti, sampai melukai, mencederai psikisnya, mencederai aspek-aspek psikisnya. Gitu. Jadi di sini adalah bagaimana sih cara mempertahankannya, bagaimana sih yang kalau kita tidak bisa melakukan sesuatu, cukup jangan meledeknya, jangan mengejeknya, jangan karena belum tentu yang meledeknya itu bisa seperti mereka menghadapi apa yang sedang mereka hadapi. Mereka belum, mereka juga mungkin tidak bisa seperti itu. Bahkan orang yang sudah kehilangan dekat, uh, untuk apa lagi saya hidup gitu kan. Kalau misalkan sudah kehilangan ini gitu. Untuk apa lagi saya hidup kalau misalkan sudah semua sudah tidak ada. Itu kan ada perlu yang self sebuah dorongan self atau motivasi gitu kan. Nah, selain recovery itu, pertama kesadaran dirinya dipulihkan berapa persennya agar dia sadar, agar ia paham benar, agar ia lalu dinaikkan skill, kemampuannya, dia hobinya, terus kesukaannya yang bisa menghasilkan eh, hal-hal yang produktif. Karena selain itu juga dibutuhkan sebuah kemandirian. Ya, kalau orang sudah mandiri kan enak gitu kan, sudah kuat, sudah ini kan. Oke, itu saja mungkin
hal-hal yang harus dipikirkan sekarang adalah bagaimana tepatnya eh, orang yang misalkan OGDC, OGDS atau OGDB itu eh, bisa pulih kembali tanpa stigma. Karena stigma itu tidak membuat mereka pulih kok, tidak membuat mereka sembuh kok, hanya mengikuti pola alurnya saja, alur alurnya saja. Jadi ada sebuah lingkaran setan di situ. Kalau misalkan di stigma ada sebuah lingkaran setan, karena memang kita tidak bisa memenuhi, misalkan orang dengan gangguan jiwa memenuhi semua semua permintaan sosial ya, permintaan sosial atau permintaan sosial agar harus seperti ini, seperti ini, seperti itu. Tapi ya, buatlah mereka bahagia, buatlah mereka berfungsi penuh, buatlah mereka teraktualisasi diri, buatlah mereka berdaya dan eh, tinggikan harkat dan martabat mereka. Itu kan nggak usah di stigma, nggak usah di stigma. Karena orang yang cerdas itu menolong orang itu lebih baik eh, daripada tidak menolong sama sekali. Kalau tidak bisa lakukan, ya kita eh, hanya jangan hanya diam saja. Kalau tidak bisa melakukan, jangan mengejeknya atau membulinya karena itu suatu perbuatan yang tidak benar. Terima kasih, mungkin seperti itu saja ya. Secara gambaran umumnya, secara gambaran umumnya untuk menciptakan orang dengan harkat, untuk menciptakan orang dengan gangguan jiwa itu lebih mudah sembuh, yaitu jangan menstigmanya. Oke, itulah tema kesehatan mental hari ini. Semoga uh, bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas.